Halo semuanya, selamat datang di pemrograman berorientasi objek. Kali ini kita akan belajar tentang overloading dan overriding dan contoh-contoh penerapan sederhananya. Oke, simak terus sampai habis. Pertama, kita akan bahas dulu overloading. Overloading adalah suatu keadaan di mana terdapat metode dengan nama yang sama tetapi memiliki signature yang berbeda. Signature adalah susunan parameter pada deklarasi metode. Overloading ini dapat terjadi di dalam satu kelas ataupun pada parent kelas dan subkelas. Ciri-ciri dari overloading antara lain, nama metodenya sama, daftar parameter atau signaturnya berbeda, return type-nya boleh sama, boleh berbeda. Kita akan lihat sebuah contoh. Di contoh ini, kita akan buat kelas manusia yang memiliki beberapa metode. Nah, kalau kita lihat, kelas manusia ini memiliki metode set biodata, ada 3 metode set biodata ini dengan nama yang sama, tapi signature-nya atau susunan parameternya itu berbeda. Yang pertama dia meminta parameter nama saja, string nama. Yang kedua, di sini string nama, int umur. Yang ketiga itu ada string nama, int umur, dan string alamat. Nah, kalau kita buat kelas tes manusianya, kita coba buat metode mainnya. Kalau kita buat seperti ini, kemudian kita panggil man.setBiodata, saya isi namanya misalnya Joko gitu. Kita coba run, maka hasilnya adalah metode setBiodata pertama dipanggil. Sekarang kita lihat kalau ini saya kasih umur ya, misalnya umurnya 25. Seperti ini. Kita run, maka hasilnya adalah metode setBiodata kedua dipanggil. Kalau saya kasih satu lagi, alamat misalnya, Malang. Saya run, maka yang dipanggil adalah metode setBiodata ketiga dipanggil. Bagaimana bisa seperti itu? Ketika kita memanggil setBiodata, maka si Java-nya akan menentukan yang mana yang dipanggil, yang satu parameter kah, atau yang 2 parameter, atau yang 3 parameter. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh overloading. Konstruktor pun bisa di-overloading. Ya, jadi ada konstruktor overloading. Kita ambil contoh, kelas kucing ini memiliki konstruktor. Kita lihat di sini, kelas kucing ini memiliki 2 konstruktor. Konstruktor pertama tidak menerima parameter, atau istilahnya konstruktor default, tidak menerima parameter ya. Sini sistem out println, konstruktor pertama dipanggil. Yang kedua, menerima parameter, satu parameter string ya. Menampilkan ke layar, konstruktor kedua dipanggil. Kita coba buat tesnya. Sekarang kita lihat ketika saya membuat objek Jerry dari kelas kucing, konstruktornya seperti ini. Kita running, apa yang terjadi? Konstruktor pertama dipanggil. Ya. Nah, sekarang kita coba bikin lagi. Nah, saya coba bikin kucing lagi, namanya Garfield. Ya. Konstruktornya saya beri parameter Anggora seperti ini. Kita lihat. Maka yang muncul adalah yang konstruktor kedua dipanggil. Nah, jadi bergantung pada saat kita membuat objek, konstruktor model mana yang kita panggil, maka si Java atau JVM akan menentukan konstruktor manakah yang dipanggil berdasarkan parameter yang kita masukkan. Lalu, kapan sih kita menggunakan overloading? Intinya adalah overloading ini kita gunakan untuk menyederhanakan kode program dan konsistensi dalam hal penamaan metode. Karena terkadang kita perlu membuat beberapa metode yang kegunaannya sama, namun parameternya itu berbeda. Nah, contoh di dunia nyata ya. Misalnya, sebuah bengkel motor. Bengkel motor ini dapat memperbaiki segala jenis motor. Namun, proses perbaikannya berbeda-beda tergantung jenis motor yang ditangani. Seperti ini ya, misalnya ada kelas bengkel motor, ada metode service, ini menerima
parameter bertipe motor-matic. Ya. Nah, codingan di sini, lakukan proses perbaikan yang spesifik untuk motor matic. Misalnya kalau motor matic harus melepas fairing ya, atau cover di bawah jok, ya, cover belakang gitu ya. Nah, sedangkan service yang kedua sama-sama service ini namanya. Namun yang ini parameternya adalah bertipe motor sport. Nah, di sini lakukan proses perbaikan yang spesifik untuk motor sport. Misalnya aja kalau motor sport perlu membuka fairing depan. Ya, jadi kalau motor matic tadi fairing belakang yang dibuka, kalau yang motor sport itu fairing yang depan. Fairing itu bodi sayapnya itu ya. Itu istilahnya fairing ya. Berikutnya adalah overriding. Overriding ini terjadi jika terdapat metode pada subclass dengan nama yang sama dan signature yang sama dengan parent class-nya. Jadi beda dengan overloading tadi, kalau overriding itu namanya sama, signaturnya pun juga sama, tapi dia terjadi di subclass ya, atau kelas anaknya, gitu ya. Jadi ini terjadi pada inheritance. Oke. Ciri-ciri dari overriding itu terjadi pada subclass atau kelas turunan atau child class. Nama metodenya sama, signature-nya sama, return type-nya sama. Jadi sama-sama benar-benar sama persis, tapi dia terjadi di subclass atau child class. Kita ambil sebuah contoh. Di sini saya memiliki kelas bernama parent. Nah, di sini ada sebuah metode. Jadi ini kelas parent, ada metode info. Kemudian di sini saya membuat kelas child, yang mana dia adalah turunan dari parent. Child ini kosongan dulu. Kemudian di sini, di tesnya, kita buat kelas dari child ya, objek dari child. Misalnya seperti ini. ch.info ya. Seperti ini, kita coba jalankan. Maka yang dipanggil adalah ini metode info milik kelas parent. Ya, perhatikan baik-baik bahwa di sini adalah objek child. Kita panggil metode info, yang mana objek child ini sebenarnya kosong, tapi karena dia extend parent, maka apa yang ada di parent, info ini juga dimiliki oleh child tadi. Maka ketika kita panggil info di sini, maka yang muncul adalah ini metode info milik kelas parent. Oke? Nah, sekarang kita coba nih, di child-nya kita tambahkan metode info juga. Jadi, di child-nya kita tambahi metode info. Kemudian, ini kita biarkan tetap seperti ini, langsung kita running, maka tiba-tiba ini berubah, ini metode info milik child. Nah, jadi itu adalah yang dinamakan dengan overriding, atau pengambil alihan. Yang awalnya metode info itu ada di parent, di child itu diambil alih, atau didefinisikan ulang gitu ya. Sehingga metode info yang dipanggil adalah yang miliknya child. Ada sebuah aturan di overriding, metode yang di-override atau overridden method tidak boleh memiliki hak akses yang lebih luas dari metode yang mengoverride atau overriding method. Contohnya, ini ada kelas mobil. Di sini ada metode getInfo, public. Ya. Terus di bawahnya ada kelas sedan extends mobil. Terus di sini juga ada getInfo, tapi di sini private. Nah, ini tidak boleh karena metode yang di-override atau overridden method, yaitu getInfo yang ada di mobil, itu dia public. Tapi kok di-override atau overriding metodenya, itu kok private, gitu ya. Lebih sempit, lebih kecil hak aksesnya. Itu tidak boleh. Ya. Nah, ini tidak boleh, maka nanti akan menimbulkan error. Kapan sih menggunakan overriding? Overriding ini digunakan saat terdapat sebuah kelas yang merupakan turunan dari kelas lain, namun ingin mengubah fungsionalitas dari metode yang diwariskan, tanpa harus menambah metode baru. Misalnya terdapat kelas mobil listrik yang merupakan turunan dari kelas mobil. Di dalam kelas mobil terdapat metode tambah kecepatan. Maka metode tambah kecepatan tersebut juga diwariskan ke kelas mobil listrik. Tapi implementasinya berbeda.
tambah kecepatan pada kelas mobil, implementasinya adalah dengan cara menambah suplai bahan bakar dan udara pada mesin. Ya, jadi cara kerja mesin kan ada bahan bakar, ada udara gitu ya. Mesin bensin ya. Nah, kalau tambah kecepatan pada kelas mobil listrik, implementasinya adalah dengan cara menambah tegangan pada listrik mesin. Jadi karena mesinnya itu mesin listrik, maka untuk menambah kecepatan ya yang ditambah adalah tegangan listriknya, ya, bukan suplai bahan bakarnya. Jadi implementasinya berbeda di sini. Maka seperti ini ada kelas mobil, ada metode tambah kecepatan. Di sini codingan ya, atau proses untuk penambah kecepatan yaitu dengan menambah suplai bahan bakar dan udara ke mesin. Sedangkan untuk mobil listrik, yang mana dia external mobil, dia juga bisa nambah kecepatan, tapi implementasinya berbeda, yaitu menambah tegangan listrik. Nah, dapat kita lihat pada contoh di atas bahwa mobil listrik mengoverride metode tambah kecepatan dari kelas mobil. Contoh lagi nih, overloading. Sebuah gas station atau pom bensin memiliki fitur pengisian otomatis. Jika yang diisi adalah mobil mewah, maka isi dengan Pertamax. Jika mobil kuno, maka isi dengan Pertalite. Nah, buatlah program sederhana tersebut memanfaatkan overloading. Terus tesnya seperti ini ya. Jadi kita lihat di sini ada tes. Di sini ada objek mobil mewah, Alphard itu ya, new mobil mewah. Mobil kuno, carry sama dengan new mobil kuno. Terus kemudian ada objek gas station, GS sama dengan new gas station. Terus kita panggil ya, objek GS, isi bahan bakar, kita masukkan carry tadi. Terus kita panggil lagi isi bahan bakar, kita masukkan Alphard. Ya. Nah, kalau yang isi bahan bakar carry itu outputnya adalah mobil kuno telah diisi dengan Pertalite. Kalau yang ini, yang dimasuki Alphard, maka mobil mewah telah diisi dengan Pertamax. Gitu ya, gimana codingannya. Nah, seperti ini ya. Kita buat dulu kelas mobil mewah sama kelas mobil kuno. Nah, ini sembarang isinya apa aja, ada propertinya, tergantung apa yang dibutuhkan ya. Sementara kita biarkan kosong dulu aja. Terus kemudian ada gas station. Nah, ini ada metode isi bahan bakar menerima parameter bertipe mobil mewah. Nah, di sini sistem outline mobil mewah telah diisi dengan Pertamax. Terus kemudian di sini ada metode isi bahan bakar, sama ya. Terus parameternya adalah mobil kuno, MK gitu. Nah, di sini mobil kuno telah diisi dengan Pertalite. Jadi metode ini sama namanya, sama-sama isi bahan bakar, tapi parameternya beda nih. Yang ini pertama menerima mobil mewah, yang kedua menerima mobil kuno. Nah, terus kalau di tes tadi ya, harusnya hasilnya seperti ini. Kalau nggak percaya, silahkan dicoba sendiri. Oke, ini ada lagi contoh overriding. Sebuah sistem informasi kepegawaian. Terdapat data manager dan supervisor. Supervisor adalah turunan dari manager. Manager memiliki atribut nama dan gaji. Manager memiliki metode cetak status yang mencetak semua atributnya. Semua kelas memiliki metode naikkan gaji, yang akan menaikkan gaji sejumlah manager itu 1 juta dan supervisor itu 1.500.000. Nah, nanti harapannya bisa dites dengan seperti ini. Jadi di sini kita buat kelas main, metode main ya. Kita buat objek man itu manager, terus objek SPV yaitu supervisor. Objek man ini kita manggilnya konstruktor seperti ini, ya. Konstruktornya menerima parameter nama ya. Terus ini kemungkinan ini gajinya 5 juta. Supervisor itu menerima nama juga, terus gajinya juga. Terus kita panggil man.naikkan gaji, spv.naikkan gaji, terus man.cetak status, spv cetak status. Outputnya yang diharapkan seperti ini. Jadi kemungkinan nama Bill Gates gaji 6 juta ini dari man.cetak status. Kalau yang Susanto dan gajinya 2.500.000 itu kemungkinan dari spv.cetak status. Ya, kalau kita lihat di sini, kenapa kok Bill Gates gajinya 6 juta? Padahal kan di sini Bill Gates itu 5 juta ya. Karena di sini kan man.naikkan gaji. Nah, tadi manajer naikkan gaji itu gajinya ditambah 1 juta. Makanya pas dicetak status gajinya sekarang 6 juta ya. Hasilnya dari 5 juta ditambah 1 juta. Kalau yang Susanto gajinya kan 1 juta nih. Tapi pas
aturannya di sini untuk menaikkan gaji itu ditambah 1.500.000. Ya, di sini kan dipanggil nih SPV.naikkan gaji. Ya, ketika dicetak status, maka Susanto ini gajinya sekarang 2.500.000. Bagaimana cara membuatnya? Nah, kita buat dulu kelas manager sama supervisor. Supervisornya adalah turunan dari kelas manager. Kelas manager itu memiliki atribut nama, gaji, terus ada konstruktor ya, menerima parameter nama dan gaji, kemudian ada metode naikkan gaji, terus ada cetak status. Yang supervisor itu naikkan gaji juga. Jadi ini overriding. Ya, overridingnya cuma yang naikkan gaji aja. Kalau cetak status kan sama-sama nyetak nama sama gaji aja. Jadi nggak perlu ditambahi di sini. Cukup metode yang diturunkan ini aja. Nah, seperti ini codingnya. Class manager, ada string nama, int gaji, kemudian konstruktornya, manager, string nama, int gaji. Terus kita isikan nama itu this.nama. Kenapa pakai this? Karena nama parameternya sama nih. Ini nama, ini gaji, kecil semua, kecil semua. Atributnya juga sama nih, nama, gaji, kecil semua. Nah, untuk membedakan mana yang atribut, mana yang parameter, kita gunakan this. Ini ya. Terus naikkan gaji yang ada di manajer sesuai dengan aturannya tadi, yaitu gajinya ditambah dengan 1 juta. Ya, terus cetak status, ini hanya mencetak layar aja, nama sama gajinya. Kemudian supervisor itu external manager. Sekarang supervisor ini sama juga ya, memiliki konstruktor nama sama gaji. Nah, karena di parent itu sudah ada konstruktornya yang sama-sama mengisikan nama gaji juga, maka kita panggil konstruktor ini dengan cara super gitu ya. Super, nah nama ini kita masukkan ke sini, gajinya kita masukkan ke sini. Nanti otomatis akan memanggil yang ini ya, prosesnya sama seperti itu. Terus naikkan gajinya itu kita override ya. Jadi di supervisor gajinya kita tambah dengan 1.500.000. Nah, kalau dicoba nanti outputnya, dicoba dengan main ini, outputnya akan seperti ini. Nah, sekali lagi, kalau nggak percaya, silakan dicoba sendiri. Nah, itu tadi contoh sederhana penerapan overloading dan overriding. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.